Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini Pak Budianto akan membahas mengenai sistem pencernaan, melanjutkan pertemuan sebelumnya mengenai kebutuhan nutrisi pada tubuh kita sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Untuk mendapatkan semua fungsi tersebut tentunya ada proses pencernaan. Proses pencernaan ini merupakan suatu proses yang melibatkan organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Antara proses, organ-organ, dan kelenjarnya merupakan kesatuan sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah bahan-bahan makanan menjadi sari-sari makanan yang siap diserap dalam tubuh. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Untuk hari ini, saat ini kita bahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kita bahas mengenai proses pencernaan makanan, di mana di dalam tubuh kita akan mengalami proses pencernaan secara mekanik, yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar menjadi bentuk kecil, dan pencernaan makanan secara kimiawi. Proses pengubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim untuk dapat diserap atau dicerna secara lebih mudah oleh sel-sel di dalam tubuh. Karena proses pencernaan sendiri itu sebetulnya ya proses pengambilan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel sesuai dengan kebutuhan sebagai sumber energi, sumber pembangun maupun sumber pengatur. Berikutnya mengenai sistem pencernaan manusia ini juga ada organ-organ yang mendukung sebagai proses pencernaan dalam tubuh. Yang pertama sebagai saluran pencernaan yang terdiri atas dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus, serta yang membantu yaitu beberapa kelenjar yang terdiri atas kelenjar ludah yang menghasilkan enzim amilase atau petialin, kemudian hati dan pankreas. Untuk pencernaan secara mekanik dimulai di mulut. Nanti di dalam mulut itu terdapat gigi dan lidah. Untuk gigi terdapat beberapa jenis atau beberapa macam gigi yang mempunyai fungsi berbeda. Nah, struktur gigi manusia ini merupakan struktur yang kompleks, di mana di dalamnya terdapat saraf-sarafnya, ya. Kemudian pendukungnya, tempat gigi itu berpijak, ada sumsum giginya juga, di mana nanti tempat untuk memberikan nutrisi, dan yang paling kelihatan dari luar itu bagian email yang menutupi permukaan gigi yang berwarna putih, ya. Kemudian puncak gigi atau mahkota gigi, korona, yang kelihatan seperti tulang yang keluar dari mulut, ya, dari rongga mulut yang ada di dalamnya. Kemudian leher gigi yang berwujud daging atau otot. Kemudian yang masuk di dalam itu ada akar gigi, radix, ya, yang melapisi gigi, penguat gigi, yaitu email, bukan email surat,
elektronik bukan elektronik mail itu bukan ya. Tapi email di sini merupakan lapisan penutup atau pelindung dari mahkota atau gigi itu sendiri. Yang di dalamnya ada tulang gigi, yang masuk di dalam lagi seperti yang kita bicarakan tadi, sumsum gigi atau pulpa, di mana di dalamnya terdapat saraf-saraf untuk menjaga kelangsungan gigi tersebut ada. Macam-macam gigi yang kita punya. Yang pertama gigi seri. Pada gigi seri ini terdapat di depan, 4 di bawah, dan 4 di atas. Yang paling depan, tengah. Kemudian gigi taring, sebelahnya gigi seri, di mana gigi taring ini ada 4, 2 di bawah dan 2 di atas. Berikutnya ada pada gigi dewasa, itu ada gigi geraham depan untuk mengunyah makanan dan gigi geraham belakang untuk membantu mengunyah makanan juga. Sedangkan untuk gigi seri tadi berfungsi untuk memotong, gigi taring berfungsi untuk merobek dan mengoyak makanan. Kalau tadi susunan pada gigi dewasa, sebetulnya untuk gigi ini dimulai dari gigi susu, tumbuhnya gigi pertama kali pada bayi. Di awalnya bayi lahir itu belum mempunyai gigi, kemudian tumbuh berurutan mulai dari gigi seri, kemudian ada gigi taring dan gigi geraham. Jadi untuk gigi pada anak nanti berbeda dengan pada orang dewasa, di mana nanti kalau sudah mulai dewasa ada pertumbuhan gigi geraham belakang. Ini yang susunan gigi geraham gigi pada orang dewasa, di mana terdapat gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan geraham belakang. Semakin kuat tentunya. Kemudian selain gigi terdapat lidah yang membantu proses pencernaan, selain sebagai membantu mencerna makanan secara mekanik dengan cara membolak-balik makanan, tapi juga berfungsi untuk merasakan atau sebagai alat pengecap. Bagian ujung, nanti bagian samping, juga bagian belakang dari lidah itu mempunyai indera pengecap. Selain sebagai membolak-balik makanan pada proses pencernaan secara mekanik, dan pengecap juga membantu menolong makanan masuk ke dalam kerongkongan atau membantu menelan. Termasuk juga lidah ini berfungsi dalam pengaturan bicara, sehingga apa yang kita pada waktu berbicara itu menjadi lebih jelas dengan gerakan lidah yang bergetar atau mengikuti suara yang dikeluarkan, sehingga kalau kita ngaji itu jelas makhrajnya. Itu juga dibantu oleh lidah. Itu secara mekanik. Sedangkan untuk secara kimia kita dibantu kelenjar ludah. Alhamdulillah, kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau air liur atau saliva, berfungsi membantu proses penelanan makanan. Kemudian ada beberapa kelenjar ludah di dalam rongga mulut. Ada kelenjar parotis yang berada di bawah telinga, ludah berbentuk cair. Kemudian ada kelenjar submandibularis di bawah rahang. Ini getah mengandung air dan lendir. Sedangkan yang terakhir kelenjar sublingualis berada di bawah lidah, getah yang mengandung air dan lendir. Di dalam lidah terdapat enzim petialin atau amilase yang dihasilkan oleh kelenjar ludah tadi, berfungsi untuk mengubah
makanan dalam mulut yang mengandung karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana. Tentunya kita juga harus paham bahwa untuk melakukan pencernaan mekanik secara baik atau sempurna dalam mengunyah ini tentunya kita tidak boleh cepat-cepat pada waktu makan, sehingga proses pencernaan secara mekanik maupun kimia ini bisa berlangsung dengan baik ya. Kenapa? Karena proses dari amilase ini yang membantu mengubah amilum menjadi gula sederhana. Jadi pada waktu kita mengunyah itu makanan yang dari amilum itu lama-lama akan terasa menjadi manis. Dan enzim ini bekerja baik pada pH 6,8 sampai 7 dan suhu 30 derajat Celcius. Setelah proses pencernaan di dalam mulut dilanjutkan dengan pencernaan melalui kerongkongan atau esofagus, di mana esofagus ini tersusun atas otot polos, panjang kurang lebih 20 cm, terjadi gerakan menelan disebut gerak peristatik yang mengakibatkan makanan terdorong ke lambung. Di esofagus makanan ini tidak mengalami pencernaan. Sedangkan pada waktu makan atau mencerna secara mekanik kita tetap bernafas ya. Tidak ada yang menghalangi nafas kita, tetapi kita dilarang berbicara pada waktu mengunyah ya, atau menelan pada waktu menelan. Nanti kalau bahasa Jawanya itu terkeselak atau tersedak ya. Tersedak ini akibat dari proses pernafasan dengan proses mencerna yang terjadi bersamaan. Kenapa bisa demikian? Karena selain kerongkongan juga ada tenggorokan. Jadi pada saat kita menelan, makanan nanti akan masuk pada kerongkongan mestinya atau esofagus. Tetapi pada waktu kita berbicara atau kita bernafas, pada waktu kita tersedak, itu berarti ada proses pernafasan terjadi. Untuk menjaga tersebut, Allah sudah memberikan kita alat yang disebut sebagai epiglotis, di mana pada saat kita menelan makanan dan ada tulang rawan yang menutup tenggorokan yang bisa menutup jalurnya nafas dulu ke tenggorokan, sehingga kita bisa menelan dengan aman dan makanan bisa masuk ke kerongkongan atau melewati kerongkongan menuju ke lambung. Kita lanjut. Di dalam lambung atau ventriculus ini merupakan proses pencernaan mekanik yang kedua juga secara kimia. Lambung disebut juga sebagai perut besar atau kantong besar. Terletak di sebelah kiri atas rongga perut bawah, di bawah rongga dada atau diafragma. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian atas atau kardiak, bagian tengah atau fundus, dan bagian bawah atau pilorus. Terjadi pencernaan secara mekanik dengan cara melumat ya, dan secara kimia. Di dalamnya juga terdapat HCl yang merupakan asam kuat yang membantu melumatkan makanan ini menjadi lebih halus lagi. Walaupun di mulut itu sudah dikunyah, tapi kalau masih ada yang bisa dihaluskan secara kimia dengan bereaksi dengan HCl, nanti akan menjadi lebih kecil lagi strukturnya dan lebih mudah diserap. Enzim yang terdapat pada lambung yang membantu pencernaan ada enzim pepsin yang berfungsi memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada enzim renin yang menggumpalkan protein susu atau kasein, dan HCl yang kita bicarakan tadi atau asam klorida yang disebut sebagai getah lambung. Ini berfungsi membunuh kuman yang terdapat dalam makanan dan mengaktifkan pepsin, selain membantu melumatkan makanan menjadi lebih lunak lagi. Kalau kita
telat makan, ada yang bilang itu sakit mah. Mah itu sendiri artinya sebetulnya lambung, ya. Tapi sebetulnya itu proses terjadi karena berlebihan getah lambung yang diekskretkan atau dikeluarkan oleh lambung, sehingga terjadi perasaan yang menusuk di dalam lambung sampai akhirnya nanti naik ke atas, ya, terasa perih naik ke atas. Itu yang disebut sebagai asam lambung atau penyakit yang disebabkan karena, atau kelainan yang disebabkan karena produk asam lambung yang berlebih atau getah lambung yang berlebih. Setelah melalui proses pencernaan di lambung, berlanjut ke usus halus atau intestinum, berukuran sekitar 6,5 meter panjang, ya. Nah, di dalam perut ini terdapat usus halus yang bermuara dari getah pankreas, yang di dalamnya itu ada muara dari getah pankreas dan saluran empedu, ya, yang menghasilkan ekskret yang bisa membantu proses pencernaan. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum, usus kosong yeyinum, dan usus penyerap ileum. Yang pertama usus 12 jari, tempat bermuaranya saluran empedu dan saluran pankreas. Saluran empedu mengalirkan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, rubin dan bilirubin. Fungsi empedu mengemulsi lipid sehingga lemak mudah dicerna. Berikutnya, setelah usus 12 jari dilanjutkan ke usus kosong. Dihasilkan enzim yang sama dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas. Jenis enzimnya yaitu amilase, mengurai zat tepung menjadi glukosa, lipase, mengurai lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta tripsin yang menguraikan protein menjadi asam amino. Dilanjut dengan usus penyerap. Makanan yang telah menjadi sari-sari makanan ini akan diserap. Glukosa sebagian disimpan dalam hati dalam bentuk glikogen. Sebagian makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh kil atau pembuluh limfa atau getah bening yang ada di daerah usus. Kemudian permukaan ileum berlipat-lipat yang disebut sebagai jonjot usus atau villi. Sudah tahu apa fungsi dari jonjot usus dan atau villi ini? Ini berlipat-lipat ini fungsinya untuk memperluas bidang penyerapan, karena apa yang terjadi di dalam usus itu merupakan proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi untuk memperluas bidang penyerapan ini, Allah memberikan bentuk usus ini berlipat-lipat di dalamnya, yang berbentuk jonjot atau villi, supaya proses penyerapan menjadi lebih baik lagi dan lebih banyak lagi. Dilanjut dengan usus besar atau kolon. Makanan yang tidak dicerna di usus halus bersama lendir akan menuju usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi membantu proses pembusukan dan menghasilkan vitamin K. Nah, ini ternyata bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri baik, ya. Walaupun apabila makanan kita tercemar Escherichia coli, itu juga membahayakan pada tubuh kita. Jadi bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri baik di dalam tubuh kita pada waktu proses membantu proses pembusukan serta menghasilkan vitamin K di dalam usus besar atau kolon. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, mulai dari usus buntu atau appendix, bagian yang mendatar, kemudian bagian yang menurun, dan berakhir di anus. Proses pengeluaran sisa pencernaan disebut defekasi, tapi juga tidak terus-menerus. Nanti ada waktu-waktu tertentu, ada alarmnya. Nah,
Jadi pada waktu ingin ke belakang, nah itu yang disebut proses defekasi. Jadi walaupun pencernaan terjadi terus-menerus, defekasinya itu seperti alarm bagi tubuh kita untuk segera dikeluarkan. Berikutnya kita bahas mengenai gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan yang pertama itu ada penyakit gondong atau parotitis. Ini terjadi infeksi pada kelenjar gondong atau parotid. Biasanya pada saat terjadi gondong itu kita juga sulit menelan. Selain sulit menelan, juga kita tidak bisa merasakan makanan itu dengan baik. Kemudian radang dinding lambung atau ulkus yang akhirnya itu memproduksi getah lambung lebih banyak yang kita bahas tadi, yaitu naiknya asam lambung. Ini ulkus ini terjadi karena adanya radang pada dinding lambung. Juga bisa jadi karena kita salah mencerna. Jadi gangguan lambung karena makanan yang terlalu banyak, terutama pada saat puasa. Nah, pada saat puasa itu biasanya pada waktu berbuka itu anak-anak itu sering lepas kontrol. Apa yang ada itu seakan-akan dimasukkan semua. Walaupun kita tahu sebetulnya tubuh kita juga tidak bisa menerima semuanya. Yang berikutnya kolik atau nyeri lambung karena makanan yang merangsang. Nah, ini siapa ini yang doyan makan cabai, doyan makan sambal, yang merupakan golongan yang maniak cabai atau selera pedas, juara pedas. Nah, istilah-istilah seperti itu sebetulnya juga sangat berbahaya bagi tubuh kita karena bisa menyebabkan kolik. Ya, hati-hati. Suka itu memang tidak apa-apa, enak di mulut, tapi ternyata tidak enak di perut. Hati-hati juga kalau kalian penyuka cabai. Juga alkohol. Nah, ini merupakan bahan kimia selain mengganggu saraf, ya, itu juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan. Dan kita bahas nanti lebih jauh mengenai bahan-bahan aditif, ya, termasuk alkohol ini salah satunya. Ya. Kita lanjut, radang usus buntu atau apendiksitis, di mana terjadi infeksi usus buntu karena makanan yang masuk usus buntu dan tidak dapat keluar. Nah, ini akhirnya usus buntunya akan terjadi infeksi. Dan ini salah satu obatnya ya harus operasi, harus diangkat apendiknya itu atau usus buntunya itu diangkat. Sampai sekarang pun juga belum dapat atau belum banyak yang membahas mengenai fungsi dari usus buntu ini. Tapi salah satunya ya itu, kalau sudah terjadi infeksi ya harus diangkat. Walaupun sampai saat ini belum banyak bahan-bahan atau yang mengulas, ahli yang mengulas mengenai fungsi usus buntu. Gangguan berikutnya yaitu sembelit atau konstipasi. Sembelit, orang Jawa itu kalau mengatakan gegelen atau bedegelen, ya. Jadi proses penyerapan air yang banyak pada usus besar sehingga feses menjadi keras. Ya. Makanan yang banyak mengandung serat merupakan salah satu cara menghindari konstipasi. Jadi kalau anak-anak itu memakan makanan yang berimbang, itu insya Allah akan terhindar dari penyakit sembelit atau konstipasi. Tetapi kalau kita makan makanan yang terlalu banyak bahan sintetisnya, hati-hati sekali karena bisa atau salah satunya bisa menyebabkan sembelit. Dan diare, ini yang sering terjadi. Jadi penyerapan pada usus lambat disebabkan infeksi kuman, salah satunya disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang terdapat atau mencemari pada makanan yang kita makan. Demikian yang bisa dijelaskan Pak Budi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini manfaat barokah di dunia wal akhirah, dan kalian semakin sadar
Allah menciptakan kita dengan demikian sempurnanya, kita diberi kenikmatan berupa sistem pencernaan yang membantu kita mendapatkan makanan menjadi sumber energi, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam Pak Budi menyampaikan materi ini. Semoga kalian selalu mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.